Bab 2381. June menatapnya dengan pandangan tidak senang. Tidak bisakah dia tidak berbicara padaku dalam situasi yang canggung seperti ini? Lulu mengangkat sebelah alisnya dan menatap June dengan penuh arti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, ingat untuk meneleponku saat kamu sampai di rumah. Samuel setuju dengan berat hati, mengingatkan June untuk meneleponnya saat dia sudah sampai di rumah. Kemudian, Lulu merangkul June sambil menggodanya, jangan khawatir, aku tidak akan kehilangan istrimu. Aku akan memastikan dia pulang dengan selamat. Baiklah, terima kasih, istri Spencer, jawab Samuel dengan nada bercanda. Hal itu membuat Lulu langsung tersipu, sementara June menahan tawa. Baiklah, kita pergi sekarang, kata Spencer, dan memperingatkan Samuel dengan tatapan tajam. Samuel mengangkat bahu dan terkekeh. Terima kasih, Spencer. Cukup ucapkan terima kasih dengan mengurangi bicara, kata Spencer dengan ekspresi meremehkan sebelum pergi bersama June dan Lulu. Setelah June dan Lulu mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Riddle, mereka meninggalkan rumah bersama Spencer. Ibu dan ayah, kami juga akan pulang sekarang, Sean mengumumkan, hendak mengantar Jen pulang juga. Tentu, hati-hati dalam perjalanan pulang, Gloria mengingatkan mereka. Bu, kalau ada yang perlu kami lakukan di rumah, jangan lupa telepon kami, kata Jen lembut. Keluarganya sibuk dengan persiapan pernikahan akhir-akhir ini, dan dia ingin membantu jika dibutuhkan. Ya, Bu, aku juga. Ibu bisa menelepon kami kapan saja, Sally menambahkan setuju. Ah, aku tahu kalian berdua sangat sibuk. Kami tidak benar-benar membutuhkan bantuanmu untuk saat ini, jadi fokus saja pada urusanmu sendiri, oke? Kata Gloria meyakinkan. Bu, mungkin akan sedikit lebih sulit bagi Jen karena dia bekerja di perusahaan, tapi aku baik-baik saja. Ibu bisa membiarkanku membantu, imbuh Sally. Sebagai balasan, Gloria menambahkan, ya, Jen memang perlu bekerja, tetapi meskipun kamu tidak bekerja, tugas-tugas di sini bisa sedikit melelahkan. Kamu harus fokus mengurus dirimu sendiri. Sally, ibu punya rencana sendiri. Dia akan memberi tahu kita saat dia membutuhkan kita. Steve memegang tangan Sally dengan lembut dan bergumam. Baiklah, jawab Sally, tidak punya pilihan lain selain setuju. Jangan khawatir, kalian berdua bisa pulang dan tidur sekarang, kata Gloria. Dia lalu melirik perut Sally dan mengalihkan pandangan. Ah, lupakan saja, pikir Gloria. Sean dan Steve telah menikah cukup lama dengan istri mereka sekarang. Jen sedang sibuk dengan pekerjaan, jadi tidak pantas baginya untuk datang dan membuat dirinya kewalahan dengan lebih dari apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Sally, dia sedang menganggur, tetapi kesehatannya masih belum dalam kondisi terbaik. Ia merasa bahwa ia tidak seharusnya mengatakan apapun tentang memiliki anak, agar tidak membuat menantunya stres. Padahal, segala sesuatunya seharusnya terjadi secara alami, dan pada waktunya sendiri. Sally menyadari tatapan Gloria dan merasa sedikit canggung. Kecewa pada dirinya sendiri, dia menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Baiklah, kami akan kembali sekarang. Steve mempererat genggamannya pada tangan Sally. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, ia meninggalkan rumah bersama Sally. Sean dan Jen segera mengikutinya. Begitu mereka meninggalkan tempat itu, Sally merasa tidak mampu lagi menahan kesedihannya. Steve, jangan terlalu dipikirkan. Ibu tidak mengatakan apa-apa, dan Sean juga tidak terburu-buru. Jadi, mengapa kita harus terburu-buru? Steve meyakinkan Sally, tampak acuh tak acuh. Dia jelas menyadari apa yang baru saja terjadi. Meskipun ibunya mungkin khawatir tentang mereka, dia tidak memaksa mereka untuk memberi mereka cucu. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan terburu-buru. Karena itu, dia tidak ingin Sally merasa tertekan. Selama mereka bahagia bersama, semuanya akan berjalan lancar. Tempat ketika waktunya tepat. Sean mengerutkan kening ke arah Steve saat ia melihat bahwa Steve menggunakannya sebagai alat untuk menghibur istrinya. Terlepas dari apakah aku sedang terburu-buru atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu tidak penting bagiku. Sayangnya,
Karena kau yang tertua di keluarga, masa depan keluarga Riddle akan berada di tanganmu. Jadi, bebanmu jelas lebih berat. Sean, kau yang tertua, dan tahta keluarga menunggumu untuk menggantikannya. Aku tidak punya itu, pikir Steve dalam hati. Mendengar kegembiraan dalam suaranya, Sean menatapnya dengan pandangan meremehkan dan berkata, siapapun yang paling cakap dalam keluarga Riddle akan mewarisinya. Jadi, sebaiknya kamu bekerja lebih keras. Bab 2382. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Sean membawa Jen ke dalam mobil, dan mereka pun pergi. Sambil melihat mobil yang melaju pergi, Steve menggerutu tidak puas, lagi pula kau yang tertua. Kau tidak bisa kabur. Hati Sally yang berat pun mereda setelah mendengar olok-olok antara kedua bersaudara itu. Sean dan Jen bekerja sangat keras untuk perusahaan. Kenapa kalian masih berdebat dengannya? Aku juga sibuk. Meskipun dia sibuk, dia masih bisa melihat istrinya sepanjang waktu, tidak seperti aku. Steve mengeluh sambil melingkarkan lengannya di bahu Sally dan menyandarkan kepalanya di bahunya dengan ekspresi memelas di wajahnya. Aku hanya bisa melihat istriku saat aku pulang ke rumah. Kelakuan Steve membuat Sally geli, yang kemudian tertawa terbahak-bahak tak terkendali. Kemudian, dia menepuk bahunya dan berkata, sudah cukup. Ayo pulang. Melihat suasana hati Sally sudah membaik, Steve tersenyum lega, lalu dengan mudah ia menggendongnya dan berkata, baiklah, ayo pulang. Hei, pelan-pelan, seru Sally kaget, sambil spontan memegang leher Steve. Steve tersenyum puas pada Sally sambil menggendongnya ke mobil, dan bersama-sama, mereka pulang. Sementara itu, di dalam rumah, semua orang telah pergi, hanya menyisakan beberapa orang di ruang tamu, membuat rumah tersebut tampak agak kosong. Di sana, Daniel melirik Samuel, yang sedang bersiap untuk naik ke atas. Samuel, lukamu sudah hampir sembuh. Kami akan membantumu mempersiapkan pernikahan. Tapi untuk lamaran, jangan sampai kau mengabaikan June. Tentu saja, Samuel dengan sungguh-sungguh setuju, aku tahu. Meskipun June telah setuju untuk menikah dengannya, dia belum memberinya lamaran yang sempurna dan resmi, sesuatu yang pastinya dia ingat. Aku senang kau ingat. Sekarang, lanjutkan dan tidurlah, kata Gloria, merasa sedikit kasihan padanya. Tentu saja, Samuel terlatih-tatih menaiki tangga. Aku juga mau tidur. Stanley bangkit dan mengikuti Samuel ke atas. Oh, Stanley, Nyonya Walleser terkekeh. Dia mungkin khawatir Anda akan mendesaknya untuk menikah. Gloria tertawa mendengarnya. Oh, kemungkinan besar aku akan melakukannya. Semua sudah takdir. Biarkan saja, kata Mrs. Walleser meyakinkan. Tentu saja, Gloria mengangguk setuju. Sebenarnya, Gloria baru saja menyebutkannya sekilas. Jika Stanley tidak mau menikah dalam waktu dekat, dia tidak akan memaksanya untuk melakukan hal itu. Tia, bantu Ibu Walleser pulang agar dia bisa istirahat, Nicole mengingatkan Tia saat menyadari hari sudah mulai larut. Tentu saja, kata Tia. Aku juga harus tidur. Tia sudah lama berada di sana hari ini karena semua orang bersenang-senang. Biasanya, dia akan tidur lebih awal. Setelah Tia dan Mrs. Walleser pergi, Nicole menoleh ke orang tuanya dan mendesak, Ibu, Ayah, kalian juga harus tidur. Baiklah, mari kita semua tidur. Gloria menepuk lembut kepala Nolan dan Lana. Sudah waktunya kalian berdua tidur juga. Aku akan mengurus mereka. Kalian berdua sebaiknya tidur, kata Nicole. Gloria setuju, baiklah. Kalian berdua juga harus istirahat lebih awal. Kemudian, semua orang naik ke atas, kembali ke kamar masing-masing. Setelah mengurus Nolan dan Lana dan memastikan mereka tertidur, Nicole dan Jared akhirnya kembali ke kamar mereka sendiri. Melihat Nicole tampak agak kelelahan, Jared mengangkatnya ke tempat tidur dan berkata, kamu harus tidur sekarang. Dan jangan berani-berani bangun dari tempat tidur besok. Bab 2383. Tidak seserius itu. Aku hanya butuh tidur, kata Nicole datar. Dia bahkan tidak ingin aku bangun dari tempat tidur. Berbaring seperti ini seharian hanya akan membuat anggota tubuhku kaku. Jika kamu tidak mau,
aku bisa tinggal di rumah dan menjagamu, Jared melanjutkan seolah-olah dia mengancamnya. Nicole tidak punya pilihan selain berkompromi dan dengan enggan berkata, baiklah, aku mengerti. Awalnya, pikirnya, tunggu saja Jared berangkat kerja. Apa yang bisa dia lakukan? Namun betapa terkejutnya dia, ternyata Jared telah mengetahui pikirannya. Dia lalu menatapnya dengan penuh arti dan berkata, aku akan meminta Tia menjagamu. Bibir Nicole mulai berkedut hebat setelah dia selesai berbicara. Apakah orang ini bisa membaca pikiran? Nicole cemberut dan menutup matanya, siap untuk tidur. Raut wajahnya jelas berkata, aku tidak ingin bicara denganmu. Jared tersenyum penuh pengertian saat dia berbaring dan menarik Nicole ke pelukannya. Keesokan harinya, matahari terbit cerah dan tinggi di timur. Nicole diperintahkan untuk berbaring begitu dia bangun, dan yang mengejutkannya, Jared benar-benar telah menugaskan Tia untuk menjaganya. Melihat Tia yang sibuk, Nicole mulai merasa sedikit tidak berdaya. Tia, duduklah dan istirahatlah. Aku tidak butuh perhatianmu seperti ini. Luka-lukanya tidak parah, dan dia sudah cukup pulih setelah beristirahat selama 2 hari. Dia hanya tampak lelah karena acara kumpul keluarga kemarin, itulah sebabnya Jared menyuruhnya untuk tetap di tempat tidur hari ini. Kenyataannya, luka-lukanya tidak terlalu serius lagi. Dia bahkan bisa pergi bekerja dalam beberapa hari. Nona Nicole, Anda tetap harus beristirahat dengan cukup. Dengan begitu, Anda akan pulih lebih cepat, saran Tia. Aku tahu, aku tidak memintamu untuk pergi. Aku hanya ingin kamu berhenti bersikap begitu sibuk. Datanglah ke sini untuk mengobrol denganku, ya. Karena ia tidak diperbolehkan bangun dari tempat tidur, ia akan sangat bosan sendirian. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika Tia bisa menemaninya. Mendengar itu, Tia duduk dan bertanya, apa yang ingin Anda bicarakan, Nona Nicole? Mengapa di luar terasa begitu sepi? Nicole bertanya dengan bingung. Nolan dan Lana sudah pergi ke taman kanak-kanak, Jared sudah pergi ke kantornya, dan Stanley dan Spencer mungkin sudah pergi bekerja juga. Ini membuat Samuel dan dia, orang tua yang seharusnya berada di rumah. Tetap saja, mengapa rasanya seolah-olah tidak ada aktivitas sama sekali di rumah? Tanyanya. Tuan dan Nyonya Riddle sedang keluar, dan Tuan Samuel masih di kamarnya. Itulah sebabnya suasananya lebih tenang, jawab Tia. Apa yang sedang dilakukan ibu dan ayah? Tanya Nicole penasaran. Kurasa mereka pergi untuk menyelesaikan sesuatu tentang pernikahan. Tia mengerutkan kening, raut wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak begitu yakin dengan rinciannya. Mendengar bahwa itu tentang pernikahan, Nicole tidak bertanya lebih jauh. Orang tuanya telah menangani masalah ini sendiri selama ini, jadi itu adalah hal-hal yang tidak banyak diketahuinya. Sambil melirik Tia, Nicole berkata dengan santai, Spencer dan Samuel sekarang sudah menikah. Itulah sebabnya ibuku semakin khawatir tentang Stanley. Sepertinya Tuan Stanley memang tidak punya pacar. Jadi, kekhawatiran Nyonya Riddle bisa dimengerti. Tia mengangguk setuju. Jika Tuan Stanley punya pacar, mereka mungkin tidak akan begitu cemas, pikirnya. Nicole tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena frustrasi ketika melihat betapa tenangnya Tia. Tampaknya perjalanan Stanley untuk merebut hati calon istrinya memang panjang, karena Tia tampaknya tidak menyadari bahwa Stanley peduli padanya sama sekali. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah ungkapan kasih sayang Stanley cukup kentara untuk diperhatikan Tia. Namun, Nicole telah menyadarinya, jadi tidak masuk akal mengapa Tia, orang yang terlibat langsung, tidak bisa melihatnya. Mengamati Tia dengan saksama, Nicole menyadari bahwa Tia benar-benar tenang, seolah-olah dia hanya membicarakan urusan orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Nicole menggigit bibirnya, memutuskan untuk tidak lagi menyebut-nyebut Stanley di depannya. Bagaimanapun, apa yang akan terjadi pada mereka akan ditentukan oleh Stanley sendiri. Jika dia berbicara atas namanya, itu mungkin akan memperumit keadaan dan berpotensi menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan. Bab 2384. Saat keduanya asyik mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar serangkaian ketukan di pintu. Siapa dia? Tanya Nicole dengan bingung. Siapa yang datang ke kamarku saat ini? Nona Nicole, Tuan Royce datang untuk mengunjungi Anda,
kata pelayan itu dari luar. Lawrence. Nicole terkejut. Lawrence benar-benar datang ke rumahku untuk mengunjungiku. Hal ini mendorong Tia untuk berdiri dan berkata, Nona Nicole, saya akan pergi sekarang. Karena ada tamu yang datang, lebih baik baginya untuk pergi. Setelah membuka pintu, Tia menunggu Lawrence masuk sebelum menutupnya dan pergi. Lawrence mendekati tempat tidur dan melihat keadaan Nicole saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan dahinya. Pemulihanmu sangat lambat. Haruskah kita memanggil dokter lain untuk memeriksanya? Mengapa dia masih terbaring di tempat tidur? Apakah perawatan medisnya tidak cukup baik? Tanyanya. Bibir Nicole berkedut, tetapi dia hanya bisa berpura-pura tenang dan berkata, tidak apa-apa. Aku sebenarnya sudah cukup pulih. Aku hanya merasa sedikit lelah, jadi aku di sini, beristirahat. Tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia masih di tempat tidur karena Jared tidak mengizinkannya bergerak. Mendengar itu, Lawrence menghela napas lega dan berkata, baiklah, kamu harus istirahat dengan baik jika kamu merasa lelah. Kenapa kamu ada waktu untuk datang hari ini? Nicole mengalihkan topik pembicaraan. Saya berencana untuk menjengukmu di rumah sakit, tetapi saya dengar kamu sudah dipulangkan. Jadi saya datang ke rumahmu saja, Lawrence menjelaskan dengan tenang. Senyum tipis tersungging di wajah Nicole. Sebenarnya, lukaku tidak parah. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, kau masih terluka. Lebih baik berhati-hati sedikit. Lawrence duduk, menatap wajah Nicole yang agak pucat. Dia tidak dapat menahan rasa sedikit kasihan saat berkata, kamu tidak terlihat begitu sehat. Kamu harus minum beberapa suplemen bergizi. Aku sudah membawa beberapa dan memberikannya kepada kepala pelayan. Dia akan mengatur agar suplemen itu disiapkan untukmu. Terima kasih. Nicole mengucapkan terima kasih dengan sopan, karena kepala pelayan sudah menerimanya. Jangan sebut-sebut. Kalau pemulihanmu lambat, itu kerugian bagiku juga. Toh, kita masih punya proyek yang harus dimajukan, kata Lawrence bercanda. Sebagai balasan, Nicole memutar matanya ke arahnya dengan nada bercanda. Aku tidak pernah tahu kau begitu terobsesi dengan uang sebelum ini. Bukankah aku selalu seperti itu? Lawrence berpura-pura terkejut. Kurasa itu hanya karena aku tidak tahu sebelumnya. Nicole mengangkat bahu, ikut bermain karena dia tahu Lawrence hanya bercanda. Mungkin karena udara di San Joto. Kurasa aku berubah setelah datang ke sini. Lawrence langsung menyalahkan tempat itu. Nicole mengangguk. Mungkin itu saja. Senyum lembut tersungging di mata Lawrence saat ia melihat kejenakaan Nicole. Kalau begitu, beres. Saat keduanya mengobrol dan tertawa, Nicole tahu bahwa Lawrence datang hanya untuk menemuinya tanpa maksud lain. Jadi, mereka mengobrol seperti teman dengan santai dan santai. Nona Nicole, silakan makan buah-buahan. Tia masuk dan meletakkan sepiring buah-buahan tanpa beranjak. Ia ingin mengingatkan Nicole untuk lebih banyak beristirahat. Namun karena tamu itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, dan karena ia tidak bisa mengusirnya begitu saja, ia memutuskan untuk tetap tinggal dan berpikir bahwa Lawrence akan merasa terganggu dengan kehadirannya. Namun, Nicole tahu maksud Tia, dan membuatnya geli. Gadis ini memang cerdas. Lawrence, yang juga menyadari niat Tia, pun bergegas pergi. Kamu harus istirahat. Aku akan datang menemuimu lain hari. Lawrence berkata lembut sambil berbalik dan melangkah pergi. Bab 2385. Baiklah, Nicole setuju. Aku akan mengantarmu keluar, tawar Tia begitu Nicole mengucapkan kata itu. Lawrence tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa. Kau tinggallah bersamanya. Aku sudah pernah ke sini beberapa kali. Aku bisa menemukan jalan keluar. Baiklah, Tia tetap diam, tidak banyak memikirkannya. Setelah Lawrence meninggalkan ruangan, Tia meletakkan piring buah di hadapan Nicole dan berkata, Nona Nicole, silakan makan sedikit. Ayo, kamu juga harus mencobanya. Nicole menyerahkan sepotong padanya. Keduanya terus mengobrol santai. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Lawrence belum turun ke bawah setelah meninggalkan ruangan. Di lorong, Lawrence berhenti sejenak, setelah itu ia langsung menuju kamar Nolan. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya,
dia segera memasuki ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Ia berdiri diam, mendengarkan dengan saksama setiap gerakan di luar. Begitu yakin tidak ada seorang pun di luar sana, ia mengamati ruangan sebelum pandangannya jatuh pada komputer Nolan. Dia cukup yakin bahwa pesan terenkripsi dari Nicole telah dikirim dari komputer ini. Ia tahu pesan-pesan itu telah terkirim, tetapi ia tidak dapat melacaknya. Jadi, ia memutuskan untuk mencoba dan membuka kunci komputer ini. Lawrence mendekati komputer dan menekan tombol daya. Komputer menyala setelah beberapa saat, tetapi saat layarnya mulai terang, tiba-tiba redup, membuat Lawrence terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lawrence mengetik di keyboard untuk memasukkan beberapa perintah. Kemudian, layar kembali menyala. Namun, saat ia melihat apa yang ditampilkan di layar, wajah Lawrence menjadi pucat. Senyum nakal yang lebar muncul di layar, menjulurkan lidahnya dengan jenaka. Lawrence menyipitkan matanya sambil bergumam dengan sedikit kebingungan, bahkan komputer rumah pun dilindungi. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa informasi yang ia butuhkan pasti ada di komputer ini. Namun, ia tidak tahu cara membukanya. Alfred, kau masih di sini. Apakah Tuan Lawrence sudah pergi? Suara Tia terdengar dari luar. Tuan Lawrence, saya baru saja datang, dan saya belum melihatnya, jawab Alfred dengan bingung. Aneh sekali. Dia pergi begitu saja. Tia juga bingung. Jika kepala pelayan itu datang sekarang, dia seharusnya menemui Lawrence. Apa yang terjadi? Tanyanya pada dirinya sendiri. Saya akan turun lagi dan memeriksanya, kata Alfred sambil berbalik dan berjalan turun ke bawah, sambil berpikir bahwa ia tidak boleh mengabaikan tamu itu. Setelah melihat-lihat keluar, Tia kembali ke kamar Nicole. Ada apa? Tanya Nicole setelah melihat Tia kembali setelah pergi. Aku bertemu Alfred, dan dia bilang dia tidak melihat Lawrence. Menurutku itu agak aneh, Tia mengernyitkan alisnya, merasa semakin bingung saat memikirkannya. Nicole juga terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin? Aku tidak yakin, Tia menggelengkan kepalanya. Alfred sudah turun ke bawah untuk memeriksa lagi. Dia bilang dia mungkin tidak melihat dengan benar. Walaupun dia merasa itu tidak mungkin, tampaknya itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Oh, jawab Nicole datar, tanpa banyak berpikir. Saat Tia menatap cangkir kosong di tangannya, dia tiba-tiba berkata, oh tidak, aku lupa mengambilkan air untukmu. Setelah itu, Tia meninggalkan kamar lagi, bermaksud turun ke bawah untuk mengambil air untuk Nicole. Saat dia mencapai tangga, dia melihat sesosok tubuh lewat, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Namun, dilihat dari pakaiannya, sepertinya itu adalah Lawrence, yang dia ingat mengenakan setelan abu-abu. Lagi pula, tidak ada orang lain di rumah, jadi tidak mungkin itu adalah Samuel. Apakah Lawrence baru saja pergi? Kemana dia pergi beberapa saat yang lalu? Tanyanya. Tia berbalik dan berjalan ke ujung lorong yang lain, menggelengkan kepalanya sambil berpikir, tidak ada seorang pun di rumah sekarang. Mengapa Lawrence datang dari arah itu? Tia merasa aneh saat dia bergegas turun ke bawah. Namun, dia tidak melihat Lawrence dimanapun, dan ini mengejutkannya. Di mana dia? Saya yakin saya baru saja melihatnya. Dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya sebelum pergi ke dapur dengan alis berkerut. Kemudian, dia menuangkan secangkir air untuk Nicole dan kembali ke atas. Bab 2386. Sementara itu, setelah melihat Tia naik ke atas, Lawrence berbalik dan pergi. Begitu masuk ke dalam mobil, dia bersandar di jok. Tatapannya sedikit gelap. Pergi. Saat mobil mulai bergerak, Ian berbicara dengan suara pelan. Tuan Lawrence, apakah Anda menemukannya? Tidak, jawab Lawrence, suaranya dingin. Ia tidak menduga komputernya akan dilindungi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah masih ada kesempatan? Tanya Ian heran. Ini di luar dugaan, karena ia mengira kali ini pasti akan berhasil. Saya tidak yakin. Perlindungan komputer telah diaktifkan, dan Nolan pasti akan menyadarinya saat kembali. Karena dia satu-satunya orang yang berada di rumah mereka hari ini, hal itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Jadi,
mungkin akan sulit untuk menemukan kesempatan lain. Namun Lawrence tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus memikirkan rencana lain. Ian menatap ragu ke kaca spion sebelum mengalihkan pembicaraan. Bagaimana keadaan luka Nona Nicole? Sudah lebih baik. Dia sudah mulai pulih, jawab Lawrence sebelum mengalihkan pandangannya ke jendela. Ada kesedihan di matanya. Ia bisa merasakan bahwa ia semakin menjauh dari Nicole. Interaksi mereka, meski tampaknya tidak berubah, memberinya perasaan bahwa Nicole tidak akan pernah menjadi miliknya. Dia juga tahu bahwa Nicole diam-diam mengobati amnesianya. Meskipun peluang keberhasilannya kecil, jika dia berhasil mengingat semuanya, saat itulah dia akan kehilangan segalanya. Lawrence tidak bisa hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Ia harus mengamankan segalanya sebelum Nicole mendapatkan kembali ingatannya. Saat matahari terbenam, setelah hari yang sibuk, semua orang kembali ke kediaman Riddle, membawa suasana yang semarak bersama mereka. Begitu Nolan dan Lana kembali, mereka memasuki kamar Nicole sambil menghujaninya dengan perhatian dan kehangatan. Ibu baik-baik saja, jangan khawatir. Nicole menepuk kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Nolan merasa lega setelah melihat Nicole baik-baik saja. Nenek bilang sudah waktunya makan malam. Ibu boleh turun ke bawah. Nicole memegang tangan Nolan dan Lana dan berkata, ayo pergi. Saat mereka bertiga keluar dari ruangan, mereka berpapasan dengan Jared. Kau kembali. Nicole menyambutnya dengan senyum cerah. Makan malam sudah siap, kata Jared, tatapannya melembut saat menatapnya. Sambil memegang tangan Nicole yang lembut, Jared menuntunnya turun ke bawah, meninggalkan kedua anak kecilnya di belakang. Nolan cemberut. Mereka meninggalkan kita begitu saja. Di sisi lain, Lana menyeringai lebar, hatinya puas. Betapa indahnya. Nolan melotot ke arah Lana lalu berbalik untuk kembali ke kamarnya. Lana terkikik penuh kemenangan dan mengikuti Nolan. Jared dan Nicole tiba di lantai bawah, di mana semua orang sudah berkumpul dan siap menuju ruang makan. Melihat mereka turun, Daniel memberi isyarat. Ayo makan. Lalu, seluruh keluarga duduk di ruang makan. Setelah menunggu beberapa saat hingga makan malam disajikan, mereka semua mulai makan sambil mengobrol. Di tengah suasana yang ramai, Nolan tiba-tiba turun ke bawah dan menghampiri Nicole. Ia berbicara dengan suara pelan. Ibu, sudah selesai makan. Bab 2387. Ada yang salah? Tanya Nicole, memperhatikan ekspresi serius Nolan. Kurasa ada yang mengutak-atik komputerku. Nolan mengernyitkan alisnya saat ekspresinya berubah lebih serius. Nicole menyipitkan matanya. Tidak ada seorang pun di rumah kecuali Samuel, yang tidak bisa bergerak. Ibu dan ayah pulang sore hari, dan yang lainnya pulang setelah bekerja. Nolan menarik-narik pakaian Nicole. Ibu, bisakah ibu ikut aku melihat-lihat setelah ibu selesai makan? Nicole meletakkan perkakas makannya. Tentu, ibu sudah selesai makan. Saat Nicole dan Nolan naik ke atas, semua orang saling bertukar pandang dengan bingung. Apa yang terjadi? Pikir mereka. Jared lalu berkata dengan suara pelan, tidak apa-apa. Ayo kita lanjutkan makannya. Mendengar ini, semua orang kembali memusatkan perhatian pada makanan mereka. Jared menatap ke atas dengan tatapan tajam. Ia tidak yakin dengan hal-hal spesifik, tetapi ia mendengar sesuatu tentang komputer Nolan. Dia tahu betul tentang komputer Nolan. Di permukaan, komputer itu tampak seperti komputer biasa untuk anak-anak. Tetapi seperti komputer Nicole, komputer itu memiliki kemampuan tersembunyi yang dapat diakses melalui antarmuka yang berbeda. Melihat Nolan tampak sangat serius, Jared bertanya-tanya apakah komputer Nolan sedang bermasalah. Sementara itu, Nicole dan Nolan telah kembali ke kamar mereka. Lana masih duduk di depan komputer, menatap wajah nakal di layar. Ketika melihat mereka masuk, dia langsung berdiri dan berkata, Bu, komputer Nolan rusak. Baiklah, ibu akan melihatnya. Nicole tersenyum, mengacak-acak rambut Lana. Ayo bermain. Baiklah, aku akan bermain dengan balok-balok bangunan, kata Lana, sambil pergi dengan patuh. Memperbaiki komputer bukanlah sesuatu yang dia pahami. Nicole duduk sementara Nolan berdiri di dekatnya dan berbisik,
seseorang pasti telah mengacaukan komputerku. Kalau tidak, perlindungan itu tidak akan terpicu. Ya, suara Nicole menjadi berat. Dia sudah memahami situasinya setelah melihat ini. Namun, tidak banyak orang di rumah, dan tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan minat pada komputer Nolan. Siapa yang bisa merusaknya? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Nicole. Mungkinkah Lawrence? Hari ini, hanya Lawrence yang datang ke rumah. Menurut dia, Lawrence sempat menghilang beberapa saat sebelum pergi. Kepala pelayan tidak melihatnya, dan bahkan saat ia mengejar Lawrence, ia tetap tidak dapat menemukannya. Awalnya, Nicole mengira dia sudah pergi, tetapi kemudian, dia berkata dia melihatnya lagi, tetapi dia menghilang sekali lagi. Hati Nicole hancur saat memikirkan perilaku aneh Lawrence. Dia tidak ingin mencurigai Lawrence, tetapi faktanya tetap bahwa tidak ada orang lain yang datang ke rumah, dan komputer Nolan memang telah dirusak. Mengapa Lawrence ingin mengakses komputer Nolan? Apa yang ingin dia lihat? Tatapan matanya menjadi gelap ketika sebuah pikiran melintas di kepalanya. 5 puncak. Dia telah memperhatikan informasi apapun yang terkait dengan 5 lambang agung. Semua jejak informasi pelacakan disimpan di komputer ini. Apakah Lawrence ingin mendapatkan akses ke informasi tentang 5 lambang juga? Entah mengapa, Nicole teringat pada lambang digital Lawrence yang tidak dapat diakses. Ia tiba-tiba bertanya-tanya apakah lambang itu ada hubungannya dengan 5 lambang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara lembut Jared terdengar di telinganya. Bab 2388. Nicole menatapnya dan ragu sejenak, menggigit bibirnya. Lagi pula, apa yang dipikirkannya sebelumnya hanyalah spekulasi, tanpa bukti apapun. Ayah, komputer Nolan rusak. Suara lembut Lana dipenuhi kekhawatiran. Kali ini mungkin serius. Bahkan ibu tidak bisa memperbaikinya. Itu pertama kalinya dia melihat masalah yang bahkan Nicole tidak bisa pecahkan. Mendengar perkataan Lana, pandangan Jared tertuju pada layar komputer, menatap wajah nakal itu. Ia menyadari bahwa bukan komputer Nolan yang rusak, tetapi seseorang telah mengaktifkan mekanisme perlindungan dengan menyalakannya secara paksa. Apakah ada yang datang siang tadi? Jared mengernyitkan alisnya sedikit. Yang pasti bukan seseorang dari keluarga Riddle. Gatpa datang. Suara Nolan begitu pelan hingga hampir tak terdengar. Nicole terkejut. Bagaimana kau tahu? Dia tidak memberi tahu Nolan bahwa Lawrence mampir. Nolan menundukkan kepalanya, tampak ragu-ragu. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia yakin bahwa Lawrence telah datang. Namun, Nicole telah mengatakan bahwa Five Crest sangat penting, jadi dia tidak bisa menyembunyikannya. Nolan mengangkat kepalanya dan menatap Nicole seolah-olah dia telah membuat keputusan. Bu, mekanisme pemicunya sudah dalam tahap kedua, dan aku hanya memberitahu Gatpa cara mengaktifkan tahap pertama. Biasanya, orang lain akan memicu perlindungan otomatis komputer pada tahap pertama, sehingga hanya Lawrence yang dapat mengakses tahap kedua. Namun, Lawrence mungkin tidak mengantisipasi bahwa ada 3 tahap perlindungan. Bahkan jika ia berhasil menembus lapisan kedua, ia tetap tidak akan dapat mengakses komputer. Lapisan ketiga hanya dapat diakses oleh ibu. Nicole menepuk kepala Nolan pelan saat melihat ekspresinya yang bingung. Tidak apa-apa. Bahkan jika seseorang berhasil membukanya, data di dalamnya tidak akan banyak berguna. Dia menduga bahwa Lawrence mungkin ingin tahu petunjuk apa saja yang telah dia temukan. Namun, ia tidak mengerti mengapa Lawrence melakukan hal ini. Jika Lawrence bertanya saja, ia mungkin akan memberitahunya. Namun Lawrence memilih untuk mengabaikannya dan tidak memberitahunya. Mungkinkah Lawrence menyembunyikan sesuatu dariku dan tidak bisa memberitahuku? Biarkan seseorang membantumu dengan Five Crest. Ekspresi Jared sedikit berubah gelap. Hal ini tidak boleh terus diselidiki secara rahasia. Mereka harus mempercepat dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Nicole mengernyitkan alisnya sedikit dan ragu-ragu. Siapa yang bisa membantuku? Jika mereka mencari bantuan, mereka membutuhkan seseorang dengan keterampilan luar biasa dan dapat dipercaya. Selain Preston, Jared tidak dapat memikirkan orang lain saat ini. Akan tetapi, hanya mengandalkan Preston tidak akan cukup. Serahkan saja pada Preston.
Dia akan menghubungi Ryder dan Gary, kata Jared dengan suara pelan, merasakan keraguan Nicole. Beberapa sosok terlintas dalam benak Nicole. Meskipun ingatannya tidak begitu jelas, dia samar-samar ingat pernah bertemu mereka dalam kompetisi hacking dan pada jamuan makan malamnya. Baiklah, Nicole setuju. Dia mempercayai orang-orang yang dipercayai Jared, jadi seharusnya tidak ada masalah. Dia tidak ingin membahas masalah ini di depan Nolan dan Lana, jadi dia berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada Nolan. Kalian bisa bermain sebentar, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ibu, bagaimana dengan Gatpa? Nolan masih merasa sedikit kesal. Mengapa Gatpa diam-diam mengacaukan komputerku? Nicole tersenyum lembut. Jangan terlalu banyak berpikir. Ibu akan mengurus ini, oke. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah. Bab 2389. Nolan, kamu main sendiri saja. Aku mau kembali ke kamarku. Lana menyingkirkan balok-balok bangunan itu dan pergi ke sisi Nicole, berniat untuk pergi bersamanya. Nolan menyalakan ulang komputernya, mengingat kata-kata Nicole. Ia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah menerima tugas sederhana, ia mulai sibuk. Nicole dan Jared meninggalkan kamar Nolan bersama Lana. Gadis muda itu cemberut dan tidak ingin kembali ke kamarnya sendirian. Dia ingin pergi ke kamar Nicole. Namun, Nicole langsung mengerti apa yang dipikirkan putrinya. Dasar anak pembuat onar, kau tidak akan bisa membantu di sini. Kalau kau bosan, kau bisa meminta nenek atau paman untuk menemanimu, oke. Nicole tidak ingin Nolan maupun Lana terlibat dalam masalah yang melibatkan Lawrence. Selain itu, belum ada kesimpulan mengenai masalah ini, dan dia tidak ingin anak-anak mengembangkan perasaan negatif terhadap Lawrence. Lana cemberut dengan tidak senang tetapi tahu bahwa ibunya tidak akan menyerah, jadi dia mencari bantuan dari ayah. Jared tersenyum sambil mengangkat Lana. Lana, kalau kamu tidak mau ditemani nenek atau paman, bagaimana kalau ayah? Lana tahu bahwa ayahnya tidak akan menolongnya kali ini, jadi ia menendang-nendangkan kaki kecilnya dengan jenaka untuk menunjukkan bahwa ia ingin ditidurkan. Jared melepaskannya dan meletakkannya kembali ke tanah. Lana mengangkat kepala kecilnya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Aku bisa mengurusnya sendiri. Ibu dan ayah bisa kembali." Dengan itu, Lana berbalik dan berjalan terhuyung-huyung menuju kamarnya sendiri. Nicole terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat Lana memasuki kamarnya, dia kembali ke kamarnya sendiri. Dia mendesah pelan. Five Crest memang tak tertahankan. Bahkan Lawrence pun mulai memperhatikannya, menggunakan cara-cara seperti itu. Dia agak kecewa dengan tindakan Lawrence kali ini. Rasanya seperti temannya mengkhianatinya. Jared menatap Nicole dengan penuh arti. Atau mungkin dia memang bukan temanmu sejak awal. Jadi, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Apa? Nicole mengerjapkan matanya karena bingung. Apa maksudnya? Lawrence tidak pernah menjadi teman. Lagi pula, Lawrence telah menyelamatkanku, dan dia telah banyak membantuku selama beberapa tahun terakhir. Kamu amnesia, tapi dia tidak. Dia tahu segalanya tentangmu. Tatapan mata Jared berubah dingin. Ketika Lawrence berkata bahwa menurutnya Nikki dan Nicole mirip, Jared tidak mempercayainya sedetik pun. Pupil mata Nicole sedikit mengecil. Lawrence tahu segalanya tentangku. Dia menggigit bibirnya dan berpikir sejenak. Kemudian dia menatap Jared dan bertanya dengan nada serius, "Bolehkah aku tahu tentang apa yang terjadi saat itu?" Tentu saja, Jared setuju. Awalnya dia ingin mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa mengingatnya sendiri, itu akan baik-baik saja, tetapi jika dia tidak bisa, maka tidak perlu mempelajarinya lagi. Namun, mengingat situasi saat ini, dia tampaknya tahu beberapa hal tentang masa lalu. Jared menarik Nicole untuk duduk, dan dia mulai menceritakan bagaimana mereka pergi bersama untuk menemukan Brave, mencari bantuan Lawrence, dan diserang dalam perjalanan pulang mereka yang sukses, setelah yang mana dia menghilang selama 5 tahun. Dia secara sistematis menelusuri setiap kejadian, suaranya pelan saat menceritakan masa lalu mereka. Jadi, pesawat kami ditembak jatuh dan kami terpisah setelah jatuh ke laut. Setelah itu, saya melayang ke pulau terdekat dan diselamatkan oleh Lawrence.
Nicole menganalisis situasi tersebut. Jared menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Saat aku terbangun lagi, aku sudah berada di rumah sakit, dan butuh waktu 2 minggu untuk mendapatkan kesadaran penuh. Namun, semua orang mencoba segalanya, tetapi tidak seorang pun dapat menemukanmu. Mengenai bagaimana Nicole berakhir di pulau terpencil itu, bagaimana ia berhasil mengapung di sana, dan bagaimana ia diselamatkan, mereka tidak memiliki petunjuk apapun. Mereka baru mengetahui tentang 5 tahun masa tinggalnya di pulau itu saat ia kembali kali ini. Bab 2390. Nicole selalu merasakan sensasi aneh saat mengingat masa lalu. Namun setelah merenung, ia tidak dapat mengingat detailnya. Akhirnya, ia berhenti memikirkannya. Kalau begitu, mari kita hubungi Preston. Dia akan membantu kita mengatasi masalah ini, Nicole memutuskan. Segalanya berjalan sesuai yang dikatakan Jared. Mereka harus segera menemukan petunjuk untuk puncak. Bahkan jika tidak ada petunjuk tentang 5 puncak utama, mereka setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang puncak api. Bagaimanapun, Nicole adalah pemilik puncak api, jadi puncak lainnya bukan urusannya. Jared menelepon Preston. Aku butuh bantuanmu. Ya, ada apa? Katakan saja, kata Preston cepat. Saya akan mengirimkan semua informasi dan perkembangannya. Anda harus mencari seseorang untuk membantu Anda, tetapi ini harus tetap dirahasiakan, tegas Jared. Preston berjanji, ayolah, jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Jared mengulurkan tangan dan merapikan rambut Nicole. Kamu harus menyiapkan informasinya dan mengirimkannya ke Preston. Nicole mengangguk dan mengeluarkan laptopnya. Dia mulai mengatur petunjuk tentang 5 puncak utama, bersama dengan informasi yang telah dia rilis sebelumnya. Dia kemudian menyorot bahwa yang terpenting adalah Fire Crest, sementara yang lainnya tak lebih dari sekadar penutup saja. Setelah mengirim informasi itu ke Preston melalui email, Nicole menghela napas lega. Selesai. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu balasan Preston. Di pihak Nicole, dia terus menjalankan rencana mereka sebelumnya untuk mengalihkan perhatian. Dengan cara ini, pihak Preston pasti akan berjalan lancar. Sambil menyingkirkan laptopnya, Nicole mengusap bahunya dan mendesah pelan. Semua kejadian yang terjadi hari ini terlalu membebani baginya, dan dia butuh waktu untuk memproses segalanya. Jared meletakkan tangannya di pelipis Nicole dan dengan lembut memijatnya. Kamu pasti lelah. Ya, sedikit. Jawab Nicole jujur. Ia memang merasa sedikit lelah. Jared membantu Nicole untuk rileks, lalu membaringkan Nicole. Sekarang, kamu harus istirahat. Baiklah, Nicole merasa lelah, dan tak lama kemudian ia pun tertidur. Ia bahkan bermimpi seperti yang sering ia alami. Mimpi itu tentang Nicole dan seorang pria yang jatuh ke dalam air. Pria itu kehilangan kesadaran, jadi Nicole menggunakan kekuatannya untuk mendorong pria itu ke kayu apung di dekatnya. Namun, Nicole sudah kelelahan dan tidak berhasil naik ke kayu apung itu. Ia perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Saat tenggelam, Nicole akhirnya melihat wajah pria itu, Jared. Jared, Nicole menjerit dan tiba-tiba duduk. Apakah ini mimpi buruk? Suara lembut Jared terdengar, dan dia memeluk Nicole dengan hangat. Yah, aku sudah lama bermimpi seperti ini, bisik Nicole sambil bersandar pada Jared. Aku selalu bermimpi jatuh ke air dan mendorong seorang pria ke kayu apung. Tapi aku belum pernah melihatnya dengan jelas sebelumnya. Kecuali hari ini. Pria itu adalah aku, tebak Jared. Mimpi Nicole mungkin adalah kenangan saat mereka jatuh ke air hari itu. Mungkin karena kamu menceritakan apa yang terjadi saat itu. Jadi ingatanku sedikit pulih, tebak Nicole.